Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, itulah yang menjadi kerinduan kami untuk mengenal-Mu lebih dekat, lebih dalam lagi. Pengenalan itu jauh melampaui apapun yang berharga di dalam dunia ini. Dan kami menyadari bahwa seumur hidup kami bertumbuh untuk terus makin mengenal Tuhan. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu. Firman yang mengajar kami. Firman yang mendidik kami. Firman yang membawa kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Kami memohon Allah Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami. Dan mengajarkan kami kebenaran-Mu. Memampukan setiap kami baik jemaat yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang memberitakan. Untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur karena kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, 3 minggu terakhir ini kita sudah mendengarkan seri khotbah yang boleh dikatakan cenderung sama ya. Jadi cenderung mengambil dari perikop yaitu 2 Korintus pasal yang ke-10. Dan kita akan bersama-sama merenungkan lagi perikop yang sama pada minggu pagi ini dan juga nanti di KU2. Karena itu mari kita membaca terlebih dahulu firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 10. Ayat 1 sampai 6 dan ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 6 lalu ayat 12 sampai ayat 18. Saya akan membaca ayat yang pertama, jemaat akan menyahut membaca ayat yang kedua dan kita beresponsori ya. Demikian firman Tuhan, ayat yang pertama. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Ayat 18 bersama-sama.
Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 3 minggu terakhir ini kita mendengarkan satu seri khotbah yang menguraikan dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ini, khususnya dalam kaitan tentang hambatan-hambatan di dalam menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. 2 minggu yang lalu, Pendeta Joseph Theo sudah menguraikan hambatan-hambatan psikologis dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Lalu minggu lalu, Pendeta Budi juga sudah mengungkapkan hambatan dalam bentuk kemajuan teknologi dan apa yang harus kita lakukan untuk kita mengatasinya. Minggu ini kita akan sama-sama merenungkan satu poin khusus, yaitu asumsi. Asumsi yang menjadi bahaya dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, karena dasar pijak kita adalah 2 Korintus, surat 2 Korintus, maka pada pagi ini saya akan mengeksposisi atau stick to the text khususnya dalam bagian 2 Korintus ini. Maka yang menjadi pertanyaan ketika kita membaca surat 2 Korintus ini adalah asumsi-asumsi apa yang menjadi bahaya di dalam pengenalan akan Tuhan yang disampaikan atau yang ditiupkan oleh rasul-rasul palsu di dalam surat ini. Dan bagaimana kita dapat mengatasinya. Saudara, kita memperhatikan terlebih dahulu konteks di dalam surat 2 Korintus ini. Saudara, konteks di dalam 2 Korintus ini, jika kita melihatnya secara keseluruhan, maka sesungguhnya bahaya yang amat jelas atau yang amat kentara di dalam surat 2 Korintus ini, itu adalah bahaya legalisme Yudaisme. Saudara, di dalam 2 Korintus ini, sebenarnya Paulus sedang membuktikan otoritas kerasulannya kepada jemaat Korintus yang sebelumnya mereka itu dipengaruhi oleh rasul-rasul palsu atau yang dikatakan sebagai pekerja-pekerja curang yang mengajarkan legalisme Yudaisme. Nah, apa ini legalisme Yudaisme dan apa relevansinya untuk kita? Saudara, legalisme Yudaisme atau yang disebut juga legalisme nomisme, itu dari kata nomos, begitu ya. Nomos itu adalah hukum atau di sini maksudnya adalah merujuk kepada hukum Taurat. Jadi legalisme Yudaisme ini adalah satu pengajaran yang meletakkan hukum Taurat Musa lebih tinggi daripada Injil. Saudara, kalau kita membaca tulisan-tulisan Paulus yang lain, misalnya yang paling muda, tulisan Paulus yang paling muda, yaitu misalnya Galatia, maka kita akan juga melihat bahwa Paulus berhadapan atau berbenturan dengan pengajaran yang seperti ini. Yaitu pengajaran yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu lebih tinggi daripada Injil Kristus. Nah, di dalam 2 Korintus ini, kita melihat bahwa legalisme Yudaisme itu bisa dilihat dalam 2 hal. Yang pertama adalah dalam bentuk pengajaran. Yang kedua, nanti dalam bentuk cara hidup. Nah, saudara, dalam bentuk pengajaran, yang pertama-tama kita lihat, jadi kita melihat asumsi ini secara menyeluruh, membaca surat 2 Korintus secara keseluruhan, supaya kita bisa mendapatkan satu gambaran yang lebih utuh. Yang pertama, rasul-rasul palsu adalah para pelayan perjanjian lama yang terfokus pada Taurat Musa. Pikiran mereka tumpul dan hati mereka tertutup selubung. Mari kita membuka 2 Korintus pasal yang ketiga. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, di sana Rasul Paulus menekankan satu bagian yang penting. Khususnya dimulai dari ayat 14 sampai ayat 17. Ayat 14, tetapi pikiran mereka. Mereka di situ adalah rasul-rasul palsu atau orang-orang yang menyerang identitas atau otentisitas dari kerasulan Paulus. Pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat 14 itu jelas sekali menekankan bagian itu. Saudara, Rasul Paulus di dalam bagian ini menunjukkan bahwa rasul-rasul palsu ini mengajarkan kepada jemaat Korintus
bahwa kebenaran atau keselamatan atau penerimaan Allah itu tidak didasarkan pada anugerah, tetapi pada melaksanakan hukum Taurat. Nah, Rasul Paulus mengambil alegori atau cerita Musa yang mendapatkan 2 loh batu di gunung Sinai, lalu turun ke bawah, tetapi mukanya bercahaya. Nah, karena terlalu besar sinarnya, orang Israel tidak tahan melihatnya, lalu ditutupi selubung. Nah, itu Rasul Paulus menggunakannya menjadi alegori dan dikatakan rasul-rasul palsu itu membaca perjanjian lama tetapi seperti dalam selubung. Mereka tidak bisa mengerti kebenaran. Yang kedua, rasul-rasul palsu memberitakan Yesus yang lain atau roh yang lain atau Injil yang lain. Pasal 11 ayat 4 dan 5. Nah, legalisme ini adalah satu tandingan bagi Injil yang berpusatkan kepada Kristus. Bukan hanya di dalam pengajaran, tetapi legalisme juga muncul di dalam cara hidup. Cara hidup maksudnya bagaimana? Ada 2 karakteristik di sini. Yang pertama, rasul-rasul palsu, mereka yang mengajarkan legalisme itu bermegah karena hal-hal lahiriah. Nah, saya ingat bagian ini dikupas dengan sangat dalam oleh pendeta Yosef Theo waktu itu ketika membahas tentang bagaimana rasul-rasul palsu ini memujikan diri mereka sendiri. Misalnya, kita melihat pasal 5 ayat 13. Mari kita membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 13. Soalnya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-13 atau ayat ke-12 lebih tepat ya. Ayat ke-12 di sana dikatakan, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Nah, di sini Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Korintus, berarti ada orang-orang tertentu yang memang sedang dihadapi, yaitu orang-orang ini bermegah karena hal-hal lahiriah. Nah, memang ini adalah salah satu ciri khas dari legalisme. Legalisme, kalau tadi pengajarannya sudah jelas, yaitu bertumpu pada hukum Taurat Musa. Nah, cara hidupnya adalah sangat mementingkan apa yang kelihatan, apa yang lahiriah, apa yang nampak. Misalnya, pasal 3 ayat 1 dan 2. Saudara, menarik sekali kalau kita membaca pasal 3 ayat 1 dan 2, itu berbicara tentang surat pujian. Bunyinya adalah seperti ini. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Pertanyaan Rasul Paulus. Atau perlukah kami seperti orang-orang lain? Nah, orang-orang lain itu adalah rasul-rasul palsu yang menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu. Saudara, ini adalah pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab sebetulnya. Nah, pertanyaannya kenapa Rasul Paulus berbicara tentang surat pujian? Begitu ya. Kalau di gereja kan kita ada, kalau setelah dibaptis, ada surat baptis, betul ya. Sudah dibaptis belum? Sudah. Apa buktinya? Dia tunjukin suratnya, begitu ya. Ada tanda tangan, pendeta, ada cap, ada stempel dan lain sebagainya. Apakah ini suratnya seperti itu? Saudara, bukan. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam bagian ini konteksnya adalah rasul-rasul pada zaman di mana Rasul Paulus hidup pada waktu itu, mereka itu terbiasa berkeliling dari satu kota ke kota yang lain. Nah, ada yang disebut dengan istilah traveling apostles, atau rasul-rasul yang memang berkelana, berkeliling. Dan mereka ini mirip seperti kalau kita mengenal istilahnya sofis ya. Jadi orang-orang yang memang mempelajari filsafat untuk mengajarkannya kepada orang banyak. Lalu dari satu kota, wah mereka kalau udah kumpul, nah misalnya kalau di dalam konteks zaman Rasul Paulus itu kumpulnya disebut namanya agora atau pasar. Pasar, tempat di mana orang-orang itu kumpul. Lalu mulailah dia berbicara, begitu ya, berkhotbah. Wah, kelihatan bagus, kelihatan insightful. Wah, dia dapat tepuk tangan. Tapi bukan cuma itu, dia harus menunjukkan semacam surat. Surat yang menjadi legalisasi atau tanda bahwa dia itu punya hak, punya kuasa untuk mengajar. Nah, surat itu disebutnya seperti surat pujian.
Nah, karena rasul-rasul yang traveling apostles ini punya surat seperti itu, biasanya mereka mendapatkan uang. Mereka dibayar. Tetapi bukan rasul-rasul Kristus. Mereka adalah rasul-rasul yang lain yang Paulus sebut sebagai rasul-rasul palsu. Nah, menarik sekali, Rasul Paulus itu langsung mengcounter. Kalau dibahasakan dengan bahasa sehari-hari, kira-kira Rasul Paulus pengen bilang begini. Kamu mau bertanya kepada saya apakah saya punya surat? Surat untuk otoritas saya mengajar kamu, supaya saya itu bisa membuktikan bahwa saya itu rasul di hadapan kamu? Kira-kira begitu ya. Maka Rasul Paulus bilang begini, saya tidak perlu menunjukkan itu. Sebab yang terpenting adalah bukan apa yang kelihatan, yaitu surat itu, tetapi apa yang kelihatan dalam hidup kamu. Maka di ayat berikutnya Rasul Paulus mengatakan, kamu adalah surat pujian kami. Atau kalau tidak diterjemahkan dalam kalimat yang lain, Rasul Paulus ingin mengatakan, kamulah surat rekomendasi kami. Jadi karena hidup kamu menunjukkan Kristus, itu membuktikan bahwa pelayanan kami itu adalah disertai oleh kuasa Roh Allah. Yaitu pelayanan yang memberikan dampak. Lihat bagaimana kamu hidup. Lihat bagaimana buah pelayanan kami di dalam kehidupan kamu hari lepas hari. Kira-kira Rasul Paulus mau bilang begitu. Saudara, ini berbeda sekali dengan legalisme. Yang tidak terlalu memperdulikan dampak dalam kehidupan jemaat Korintus pada waktu itu. Tidak terlalu memperdulikan adanya perubahan karakter dalam kehidupan. Tetapi yang terpenting adalah pujian dan rekomendasi. Nah, yang kedua adalah rasul-rasul palsu ini memuji dirinya sendiri. Achievement yang didapatkan, otoritas yang didapatkan, ya memujikan dirinya sendiri. Nah, poin yang kedua yang selain bermegah karena hal-hal lahiriah yang kelihatan di luar, yaitu adalah mereka menghakimi orang lain. Dalam konteks surat 2 Korintus, mereka dengan mudah menghakimi Rasul Paulus. Kita tadi membaca di dalam pasal 10 ayat yang kedua, di sana dikatakan, aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu. Nah, itu Rasul Paulus sedang berbicara mengenai rasul palsu. Orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Rasul-rasul palsu ini mudah sekali menghakimi orang lain. Mereka menghakimi Rasul Paulus, mereka menilai Rasul Paulus hidup secara duniawi. Hidup tidak sesuai dengan ketentuan hukum Taurat. Saudara, jadi di sini kita bisa melihat pengajaran legalisme Yudaisme yang menekankan pada hukum Musa saja. Yang menekankan hukum Musa lebih tinggi daripada anugerah di dalam Kristus, itu sangat memperhatikan penampilan luar dan mudah sekali menghakimi orang lain. Ketika melihat ke dalam diri sendiri, mereka akan menampilkan atau akan sangat penting untuk melihat apa yang bisa mereka tampilkan. Tapi ketika melihat keluar, mereka akan dengan mudah mengkritik untuk menghakimi orang lain. Dan itu yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Dan ini menjadi bahaya yang sangat serius. Lalu Rasul Paulus menghadapi bahaya ini dengan satu jalan. Nah, tidak bisa tidak, hal seperti ini harus dihadapi dengan satu pengenalan yang benar. Jemaat Korintus berpikir bahwa mereka sudah mengenal Kristus. Mereka sudah mengenal pengajaran yang benar. Padahal mereka itu sebenarnya berpijak pada legalisme Yudaisme. Mereka sebetulnya sedang berdiri di atas pengajaran, di atas asumsi yang sangat salah. Dan Rasul Paulus ingin membongkar itu sebetulnya. Nah, Rasul Paulus mengatakan satu-satunya obat, satu-satunya antidot untuk menghantam dari legalisme Yudaisme. Hai jemaat Korintus, kamu harus berbalik kepada Injil Kristus, bukan pada yang lain. Jadi kalau kita membaca surat 2 Korintus secara keseluruhan, kita juga akan melihat bahwa Rasul Paulus menunjukkan Injil Kristus itu di dalam dua hal. Kalau tadi Rasul palsu itu menunjukkan legalisme dalam dua hal, dalam pengajaran dan juga di dalam cara hidup mereka, maka Rasul Paulus juga menunjukkannya. Di dalam bentuk pengajaran,
Injil Kristus bersifat superior daripada Taurat Musa. Saudara, mari kita melihat di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Tadi kita sudah membaca ayat yang ke-14, kita maju sedikit ke ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian yang baru, atau di dalam terjemahan yang lebih eksplisit itu adalah New Covenant, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara, apa sebenarnya yang Rasul Paulus mau sampaikan dalam bagian ini? Seperti seolah-olah Rasul Paulus itu sedang berbicara kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus, kamu berpikir bahwa kamu itu sudah mengenal Tuhan Yesus? Kamu salah. Sebab yang kamu kenal itu sebenarnya bukan Injil Kristus. Itu adalah pengajaran dari Taurat Musa saja. Lihat saja cara hidupmu. Lihat saja bagaimana kamu memperlakukan sesamamu di dalam jemaat. Lihat saja apakah hidupmu itu sesuai dengan Injil Kristus. Dan tahukah kamu bahwa Injil Kristus itu lebih tinggi daripada Taurat Musa? Jadi di sini Rasul Paulus itu menegur. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, maksudnya merujuk kepada hukum Taurat, tetapi terdiri dari hukum yang ditulis oleh roh. Hukum Taurat mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, ini poin yang penting sekali. Jemaat Korintus waktu itu tidak mengerti. Nah, jemaat Korintus tidak seperti jemaat GPBB begitu ya. Kalau jemaat GPBB sudah banyak pembinaannya, lebih banyak mengerti. Dan kita juga membaca perjanjian baru. Tetapi jemaat Korintus waktu itu tidak. Jadi mereka harus diajar, dididik supaya mereka mengerti bahwa Injil Kristus itu lebih tinggi daripada Taurat Musa. Nah, tapi itu tidak cukup. Tidak cukup mengatakan bahwa Injil Kristus itu lebih superior daripada Taurat Musa. Yang kedua, Rasul Paulus menegaskan, Kristus adalah satu-satunya penafsir sempurna dari hukum Taurat. Nah, pasal 3 ayat 14 di sana tadi kita sudah baca, kita akan ulangi bagian ini. Tetapi pikiran mereka, atau saya langsung saja sebutkan, tetapi pikiran rasul-rasul palsu itu telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, yaitu hari di mana Rasul Paulus menulis surat ini, selubung itu masih tetap menyelubungi rasul-rasul palsu itu. Jika rasul-rasul palsu itu membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Nah, ini bagian yang amat sangat penting. Bagian yang kalau dicabut, maka orang-orang bisa membaca perjanjian lama secara bebas, tanpa merujuk kepada apa yang Kristus maksud. Nah, Rasul Paulus dengan sangat berani, dengan sangat tegas mengatakan, perjanjian lama hanya bisa dimengerti kalau dibaca menurut pengertian Tuhan Yesus. Wah, itu dahsyat sekali pemahaman seperti itu. Itu Rasul Paulus sedang mengkritik atau sedang menegur rasul-rasul palsu. Rasul-rasul palsu yang menolak Kristus, yang membaca perjanjian lama lepas dari otoritas Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya suka sekali dengan terjemahan perjanjian baru. Karena di dalam perjanjian baru, di sini dikatakan hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ini berbeda sekali dengan terjemahan bahasa Inggris. Karena terjemahan bahasa Inggris itu menerjemahkan secara literal dari bahasa Yunani, en Christo. Nah, bentuknya memang en Christo, itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, itu adalah di dalam Kristus. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apa maksudnya di dalam Kristus? Maka di dalam terjemahan bahasa Indonesia, bagus sekali. Kita boleh berbangga gitu ya dengan terjemahan kita ya. Terjemahan bahasa Indonesia menjawab apa maksudnya. Di dalam Kristus itu maksudnya apa? Di dalam Kristus maksudnya hanya Kristus yang dapat menyingkapkan selubung itu. Saudara, masih ingatkah kita dengan Lukas 24 ayat 13 sampai 35? Mari kita membuka bagian itu. Lukas 24 ayat 13 sampai 25.
Saudara, di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, ini perikopnya berbicara tentang satu perjalanan dua orang murid Tuhan Yesus dari Yerusalem ke Emmaus. Suatu perjalanan di dalam kesedihan. Suatu perjalanan di dalam konteks di mana Tuhan Yesus waktu itu sudah mati. Begitu ya. Mati di kayu salib dan dikuburkan dan sudah selesai ceritanya. Padahal dua orang murid ini mereka berpikir Tuhan Yesus itu bisa menjadi, dalam tanda kutip, Mesias yang mereka harapkan. Yaitu Mesias yang membebaskan mereka dari penindasan bangsa Romawi. Jadi mereka berjalan ke Emmaus dengan muka yang murung dan sedih. Tapi di tengah jalan Tuhan Yesus menghampiri mereka. Sudah perhatikan satu ayat yang menarik sekali. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kalau kita sekarang bilang mereka jalan bersama Tuhan Yesus, tapi mereka nggak ngeh begitu ya. Bahwa orang ketiga yang berjalan bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Tapi Alkitab menjelaskan karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Wah, ada sesuatu yang menyelubungi mata mereka. Lalu kita coba baca lagi, satu ayat lagi, ayat 31. Setelah Tuhan Yesus itu singgah bersama-sama dengan mereka, lalu mengadakan perjamuan di situ, memecah roti, memberkati. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, kita bisa melihat di sini istilah selubung. Istilah itu adalah sesuatu yang menghalangi pikiran, yang menghalangi hati, yang menghalangi pandangan. Padahal Tuhan Yesus ada di depan mata, ada bersama-sama dengan mereka. Mereka bisa mengenal Tuhan hanya kalau selubung itu diangkat dari mereka. Dan siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Tuhan Yesus. Hanya ketika Tuhan Yesus dengan anugerahnya menjelaskan Taurat Musa, mulai dari Taurat Musa, lalu kitab para nabi, dan terus sampai belakang Mazmur dan seterusnya. Mereka baru bisa mengerti bahwa Dialah Mesias, Dialah yang dijanjikan itu. Saudara, kadang-kadang kita juga seperti rasul-rasul palsu. Kadang-kadang kita juga seperti murid yang berjalan ke Emmaus itu. Yesus ada di depan mata kita. Kita tidak menyadarinya. Kita tidak mengenalnya. Sampai selubung itu dibuka dari mata kita. Sampai kita betul-betul tunduk pada Tuhan Yesus. Dan betul-betul meminta Dia untuk menolong kita mengerti firman Tuhan. Saudara, fokus Injil di dalam pengajaran dan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Rasul Paulus mengajarkan bahwa apa yang dia ajarkan itu adalah Injil Kristus, bukan hanya dalam pengajarannya saja, bukan hanya di dalam teaching saja, tetapi juga di dalam kehidupannya sebagai suatu bentuk konkret yang nyata. Nah, ini kelihatannya di dalam apa? Saudara, Rasul Paulus itu mengajarkan Injil Kristus bukan hanya secara doktrinal, tetapi juga secara relasional, yaitu dalam hidupnya. Saudara, yang pertama itu terlihat adalah ketulusan di dalam pelayanan Rasul Paulus bagi Kristus. Misalnya di dalam pasal 12 ayat 16 sampai 18. Saudara, 2 Korintus pasal 12 ayat 16 sampai 18 itu memberikan daftar penderitaan-penderitaan yang dialami. Oh bukan, itu bukan penderitaan, tetapi itu menunjukkan ketulusan. Ya, ketulusan di dalam pelayanan Rasul Paulus bagi Kristus. Nah, pasal 12 ayat 16 sampai 18 di sana dikatakan, "Baiklah, aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya." Jadi orang-orang Korintus ini menuduh Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus itu memperdaya mereka. Rasul Paulus itu menjerat mereka. Rasul Paulus itu mengambil satu keuntungan di dalam kelicikan Rasul Paulus dan membebani jemaat Korintus.
Ayat 17. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Dan dalam konteks ini maksudnya adalah Titus. Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Titus mengambil untung daripada kamu? Lalu Rasul Paulus mengajukan pertanyaan retoris lagi. Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Saudara, bagi Rasul Paulus, Injil Kristus itu bukan hanya harus diajarkan secara pengetahuan, tetapi harus dibuktikan di dalam tindakan. Nah, bukti yang Rasul Paulus tunjukkan yang pertama adalah dia tidak mengambil untung apapun dari jemaat Korintus. Dia hidup melayani di dalam ketulusan. Dan itu juga yang dilakukan oleh Titus. Yang Titus ini adalah jemaat Korintus juga yang melayani bersama-sama dengan Rasul Paulus. Nah, Titus itu punya teladan pelayanan yang sangat baik, yang tidak mengambil keuntungan apapun. Nah, Rasul Paulus menunjukkan hal itu. Nah, yang kedua, bukti bahwa Injil Kristus itu disampaikan di dalam kehidupan Rasul Paulus, itu terlihat dari pasal 11 ayat 23 sampai 28. Yaitu tentang kasih karunia di dalam penderitaan karena Kristus. Nah, saudara, saya suka sekali bagian ini. Sebab kalau kita membaca surat 2 Korintus dari awal sampai akhir, ini ada dua kata keyword di situ ya, kata kunci, yaitu kasih karunia dan penderitaan. Coba kita cari di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, misalnya kita buka konkordansi kita, begitu ya, kan ada gadget ya, kita buka konkordansi, lalu ketik kata derita, misalnya begitu ya, ketik kata derita, carinya di mana? 2 Korintus saja. Saudara, berapa banyak yang muncul kata derita? 12 kali muncul kata derita. Tapi coba kita ketik kasih karunia. Yang muncul itu 15 kali. Jauh lebih banyak daripada derita. Tapi kalau kita lihat penderitaan Paulus itu ayat 11, misalnya pasal 11 ayat 23 sampai 28, di sana Rasul Paulus mendaftarkan penderitaan yang ia alami. Misalnya, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Nah, mereka di situ ada rasul-rasul palsu. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Maksudnya adalah hukuman orang Yahudi yang memberikan hukuman kepada Rasul Paulus yang membuat dia hampir mati, tetapi tidak sampai mati. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku mengalami karam kapal sehari semalam. Aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang Yahudi. Bahaya dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota. Bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut. Bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah, bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar, dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari. Yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara, saya masih ingat waktu saya remaja, saya ditanya oleh seorang pembina kami, hamba Tuhan, tempat melayani di mana kami beribadah waktu itu. Saya ditanya, jadi ada sekitar 15 anak remaja pada waktu itu, lalu ditanya, oke, masing-masing pilih ya, kan kalian mau, ini pembinaan pelayan ya, pembinaan pelayan, pembinaan pengurus, kalian kan mau melayani Tuhan, boleh sekarang, boleh pilih satu orang satu, penderitaan mana yang mau dipilih dari daftar penderitaan yang tadi, begitu ya. Waduh, semuanya geleng-geleng kepala, begitu kan. Wah, saya nakal, saya cari yang mana yang paling gampang ya, begitu ya. Cari, wah ini kerap kali tidak tidur, begitu kan. Wah ini paling ringan, begitu. Saudara, natur manusia memang menghindari penderitaan. Tetapi Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa penderitaan yang dia alami adalah penderitaan karena Kristus. Dan dia bangga karena itu. Kenapa dia bangga? Karena di tengah-tengah pergumulan penderitaannya, kasih karunia itu dirasakan.
oleh jemaat Korintus. Kasih karunia Allah menjadi konkret, menjadi nyata. Rasul Paulus tidak fokus seperti rasul-rasul palsu itu, yaitu fokus kepada hal-hal lahiriah yang di luar, yaitu fokus kepada memujikan diri sendiri. Tetapi dia tidak begitu. Dia fokus kepada ketulusan pelayanannya kepada jemaat Korintus, dan juga dia fokus kepada kasih karunia Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu yang indah sekali. Saudara mungkin masih ingat dengan gambar ini. Nah, ini gambar yang sangat familiar, tokoh yang besar dan sering dikutip perkataannya, Mahatma Gandhi. Ya. So, di dalam salah satu wawancara, ada seorang misionaris yang bernama Stanley Jones. Stanley Jones mewawancarai Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah seorang tokoh di India. Ditanya, Pak Gandhi, saya memperhatikan Bapak ini sering sekali mengutip kata-kata dari Yesus. Orang Kristen, Yesus, tokoh dari agama Kristen itu. Tapi saya perhatikan Bapak tidak beragama Kristen. Kenapa bisa begitu? Maka dia berkata kalimat yang di depan itu. Dia mengatakan, I like your Christ. I don't like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Wah, lalu si misionaris ini kaget sekali. Kenapa begitu? Kenapa Bapak senang dengan Kristus tetapi tidak senang dengan orang Kristen? Lalu Gandhi menceritakan pengalaman hidupnya. Ketika Gandhi masih muda, dia studi hukum, dia menjadi lawyer. Dia adalah orang dengan pikiran yang terbuka, open-minded, seperti itu. Dan juga Gandhi ini terbiasa dengan critical thinking. Jadi dia tertarik sekali dengan iman Kristen. Suatu ketika dia ingin masuk ke dalam gereja, mau mendengar lebih jauh apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau di gereja itu seperti apa sih begitu ya pengajarannya. Maka dia datang ke gereja di sana, di India. Nah, gereja pada waktu itu adalah didominasi oleh orang-orang kulit putih. Begitu ya. Orang-orang kulit putih yang saya bisa katakan mereka rasis pada waktu itu. Yang tidak menghargai orang-orang dari bukan hanya agama lain, tetapi dari mereka yang memiliki warna kulit yang lain. Waktu Gandhi sampai di depan pintu, maka ada usher, gitu ya. Nah, usher ini berbeda sekali dengan usher GBBB. Nah, gitu kan ya. Kalau usher GBBB hangat-hangat, saudara, gitu ya. Disambut, ya kan, senyum, welcome, gitu ya. We praise the Lord together. Wah, bagus sekali ya. Kita diterima sekali untuk memuji Tuhan bersama-sama. Nah, usher di India kurang bagus, begitu ya. Kurang bagus, ya. Tidak di training dengan baik. Jadi waktu itu, ushernya itu bertanya, hey, kamu mau kemana orang kafir? Nah, itu istilah yang umum ya, apalagi di Indonesia. Kamu mau kemana orang kafir? Begitu kan. Waduh, si Gandhi ini berkata begini. Saya ingin mengikuti ibadah di sini. Nah, usher itu menjawab. Tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Enyahlah dari sini atau saya akan meminta orang untuk melemparkan kamu keluar. Wah. Nah, sejak itu Gandhi tidak suka dengan orang Kristen, begitu. Tapi dia senang sekali dengan Kristus. Pengajaran Gandhi, pikiran Gandhi itu banyak sekali merefleksikan khotbah di bukit. Tapi dia tidak suka dengan orang Kristen. Katanya Kristen, katanya mengenal Tuhan, tetapi cara hidupnya tidak seperti Kristus. Kira-kira Gandhi mau bicara seperti itu. Terfokus kepada hal-hal lahiriah. Dalam hal ini warna kulit dan mudah sekali menghakimi. Melemparkan Gandhi keluar. Tapi ada satu tokoh yang berbeda. Bunda Teresa. Nah, ini juga tokoh yang sangat terkenal. Bunda Teresa juga melayani di India. Bunda Teresa hidup tidak terlalu beda jauh dari umur Gandhi. Dan di dalam kehidupannya, Tuhan memanggil Bunda Teresa untuk mendirikan satu pelayanan yang disebut Missionary of Charity atau misionaris cinta kasih. Nah, misionaris cinta kasih ini tujuannya adalah untuk melayani orang-orang miskin, orang sakit, orang yatim piatu, dan mereka yang sekarat.
Mereka yang kalau di dalam pemahaman dari Hindu, khususnya di India, itu ada kasta. Mulai dari Brahmana yang paling tinggi, sampai kasta yang paling rendah, yang kalau kena penyakit atau sudah hampir mati, itu tidak akan diurus, dibuang di selokan, di pinggir jalan. Nah, mereka diperlakukan sudah tidak lagi seperti manusia. Maka Ibu Teresa di sini berkata, saya mau merangkul mereka. Sebab apa? Sebab di dalam penderitaan orang-orang yang dibuang di pinggir jalan itu, saya melihat Kristus yang menderita. Dan saya merangkul Kristus di dalam diri mereka. Wah, indah sekali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pelayanan Ibu Teresa ini dimulai dengan hal-hal yang kecil, tetapi memberi dampak yang besar sekali, bukan hanya di India, tetapi juga di seluruh dunia. Orang-orang diberkati dengan pelayanan Ibu Teresa. Ibu Teresa di sini tidak hanya mengenal Tuhan secara kognitif. Tidak seperti orang-orang yang ada di gereja di India pada waktu Gandhi hidup pada waktu itu. Tetapi cara hidup Ibu Teresa seperti Kristus. Kristus yang penuh dengan ketulusan dan Kristus yang penuh dengan kasih karunia. Saudara, saya ingin berhenti sampai poin ini. Dan ingin mengajak kita bercermin bersama. Saudara, tidak diragukan lagi bahwa kita mengenal Kristus sangat banyak. Tidak diragukan lagi bahwa kita mengasihi dan mencintai Dia dengan sungguh-sungguh. Sudah tidak diragukan lagi bahwa kita bertumbuh di dalam kebenaran Injil Kristus. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Kristus yang kita kenal itu juga dirasakan oleh orang lain? Di dalam ketulusan kita, di dalam kasih karunia kita. Atau apakah orang-orang di sekeliling kita, ketika mereka tahu bahwa kita berkata kita mengenal Kristus, tapi yang mereka rasakan itu adalah bahwa kita lebih peduli dengan apa yang kita tampilkan. Bahwa kita lebih peduli dengan memujikan diri sendiri. Bahwa kita cenderung menghakimi orang lain. Saudara, biarlah Tuhan menolong kita untuk menjauhkan hal-hal itu dari hidup kita. Dan biarlah Tuhan menolong kita untuk mengenal Kristus luar dan dalam. Satu ayat terakhir yang tadi kita baca di dalam 2 Korintus pasal 12 yang menjadi ayat nats kita di dalam gempita. Itu adalah ayat 2 Korintus pasal 12 di sana. 2 Korintus pasal yang ke-10. Itu ayat yang kelima, ayat yang ada di dalam gempita kita. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Asumsi yang salah adalah asumsi seperti rasul-rasul palsu. Yang berpikir bahwa mengenal Allah itu adalah berhenti pada legalisme. Yaitu sangat peduli dengan apa yang ditampilkan di luar dan mudah sekali menghakimi orang lain. Tetapi asumsi pengenalan yang benar adalah asumsi yang berpijak pada Injil Kristus. Seperti yang diteladankan oleh Paulus. Seperti yang diteladankan oleh Bunda Teresa. Yaitu Kristus yang bukan hanya dikenal secara kognitif, tetapi Kristus yang nyata di dalam keseharian kita. Dan ayat yang menjadi nats kita, ayat 5 itu. Kata pengenalan di situ, gnosis, itu tidak hanya bisa dimengerti secara pengetahuan, tetapi harus dihidupi di dalam tindakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berefleksi di dalam hidup kita. Dimanapun Tuhan menempatkan kita dalam konteks apapun hidup kita. Ketika sesama kita mengenal bahwa kita adalah orang Kristen. Ketika sesama kita mengenal bahwa kita adalah orang yang mengenal Tuhan. Apakah mereka mengenal Tuhan dari hidup kita? Do they see Jesus in your life?
Not only in your words, but in your life. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita untuk menghadirkan pengenalan ini, sehingga kita tidak terjebak pada asumsi yang keliru, tapi bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita mengendapkan firman ini, dan kita merenungkannya di dalam doa kita. Paduan suara wanita akan menghantar kita di dalam doa.